Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Adrian dengan NIM 33332400039. Saya dari jurusan Teknik Industri angkatan 2024. Di sini saya akan menyelesaikan permasalahan tugas mingguan dari tutorial penelitian operasional 2 di modul 5. Langsung saja kita ke permasalahannya. Nah, jadi untuk permasalahan di tugas mingguan shift 3 yaitu satu, penggunaan aplikasi belajar daring di kalangan mahasiswa semakin meningkat, khususnya dua platform yaitu Ruang Guru dan Genius. Pada awal pengamatan 80% mahasiswa menggunakan Ruang Guru dan sisanya menggunakan Genius. Pada tahun berikutnya, 85% pengguna Ruang Guru tetap menggunakan aplikasi tersebut, sedangkan 15% berpindah ke Genius. Sementara itu, 70% pengguna Genius tetap setia dan 30% lainnya beralih ke Ruang Guru. Dengan mengasumsikan bahwa jumlah mahasiswa pengguna aplikasi belajar online tetap dari tahun ke tahun, tentukan proporsi pengguna masing-masing aplikasi selama 3 tahun ke depan menggunakan analisis Markov dan tentukan proporsi steady state beserta interpretasinya. Langsung saja kita membaca di soal nomor 2. Kita baca dulu soalnya, lalu kita menyelesaikan permasalahannya. Nah, jadi untuk di soal 2 sendiri yaitu dalam industri logistik dan rantai pasok yang semakin terdigitalisasi, Fast Track Logistik dan Cargo Flow Indonesia merupakan dua perusahaan yang sedang menentukan strategi investasi teknologi untuk meningkatkan efisien distribusi dan keuntungan operasional. Kedua perusahaan memiliki tiga alternatif strategi, yaitu warehouse automation atau WA untuk mempercepat proses penyimpanan dan pengembalian barang, smart tracking lot atau ST untuk memantau pergerakan barang secara real time, serta integrated logistic system atau ILS yang mengkombinasikan otomasi gudang dan sistem pelacakan untuk kerja maksimal. Setiap perusahaan akan memilih satu strategi secara bersamaan tanpa mengetahui pilihan pesaingnya. Dan keuntungan yang diperoleh atau dalam jumlah rupiah bergantung pada kombinasi strategi yang dipilih oleh kedua perusahaan tersebut. Berdasarkan kondisi tersebut, buatlah tabel payoff yang merepresentasikan keuntungan masing-masing perusahaan. Kemudian tentukan strategi optimal menggunakan pendekatan teori pemain seperti maximin, minimax, atau keseimbangan Nash. Jadi untuk tabel fast track logistik dan cargo flow-nya yaitu WA di WA-nya 76, ST 42, ILS 91, ST WA-nya 60, ST-nya 74, ILS-nya 36, di ILS WA-nya 61, ST-nya 80, ILS-nya 51. Langsung saja kita ke permasalahannya, yaitu awal menyelesaikan permasalahannya dengan menggunakan software Art Studio. Nah, langsung saja kita ke software Art Studio-nya sendiri. Nah, langsung saja kita ke software Art Studio-nya sendiri, yaitu karena saya sudah membuat sintaknya, jadi saya langsung copy paste saja. Jadi ini untuk sintaksnya, yaitu di soal nomor 1 itu dengan menggunakan analisis Markov, yaitu kita run saja.
Nah, untuk definisi vektor awalnya atau proporsi pengguna saat ini yaitu ada di 0,80 dan 0,20. Jadi kita langsung run saja. Nah, jadi untuk definisi matrik transisi yaitu ada di matriksnya 085, 015, 030 dan 070. Jadi dari ruang guru ke ruang guru, dari ruang guru ke jenius, dari jenius ke ruang guru, dari jenius ke jenius. Langsung saja kita blok, lalu kita run. Nah, sudah. Lalu hitung distribusi pengguna selama 3 tahun ke depan. Jadi ada tahun 1, tahun 2 dan tahun 3. P 0,039 yaitu akhiran NIM saya. Jadi kita blok saja. Aduh. Kita blok lalu kita run. Nah, lalu sudah muncul hasilnya, lalu kita ke menampilkan hasil proporsi pengguna setiap tahunnya. Nah, jadi di sini ada setiap tahunnya dari tahun ke-1, ke-2 dan ke-3. Lalu kita blok saja untuk menampilkannya. Lalu kita run. Nah, jadi untuk ruang guru dan jenius tahun ke-1-nya itu ada di 0,74 sekian, 0,26 sekian, tahun keduanya itu 0,70, tahun ke untuk jeniusnya itu 0,29 sekian, tahun ketiganya yaitu 0,68 sekian dan jeniusnya itu 0,31 sekian. Jadi lanjut saja untuk menginstal library untuk operasi matriksnya, yaitu kita blok saja library. Nah, sudah menginstal package-nya, yaitu kita mencari steady state-nya. Lalu kita blok saja. Untuk steady state-nya yaitu ada di ruang guru 0,66 sekian dan jeniusnya itu di 0,33 sekian. Jadi untuk RStudio di nomor 1 hasilnya ada di 0,666 dan jeniusnya ada di 0,33 sekian. Lanjut saja ke soal nomor 2 yaitu game teori. Nah, lanjut saja ke POM-QM-nya. Jadi tadi di nomor 1 itu di analisis Markov. Jadi langsung saja ke soal 1 di POM-QM sendiri. Nah, jadi sebelumnya saya sudah mengerjakan untuk di POM-QM-nya di nomor 1, yaitu langkah pertamanya yaitu kita ke modul. Setelah ke modul kita Markov analysis. Nah, jadi untuk constraint-nya yaitu 2. Nah, jadi untuk number of lalu muncul seperti ini untuk titelnya di tugas mingguan dan underscore name. Lalu untuk number of transitionnya yaitu 3 dan untuk ini itu ruang guru dan jenius. Untuk intialnya itu ada di 0,80 dan 0,20 dan untuk di ruang gurunya yaitu 0,85 dan jeniusnya itu 0,15. Untuk jenius itu yaitu 0,30 dan 0,70. Jadi langsung saja kita solve untuk soal nomor 1 sendiri. Nah, jadi untuk study state probability-nya yaitu di 0,66 sekian dan 0,33 sekian. Jadi sama ya dengan di RStudio sendiri 0,66 dan 0,33. Nah, kita lihat di state analysis. Nah, untuk ruang guru kelas numbernya rekrutmennya itu 1, jenius rekrutmennya itu 1. Jadi untuk di multimasnya. Nah, jadi untuk di tahun ke-1 yaitu di 74 dan 26.
74 dan 26. Untuk di tahun keduanya yaitu ada di 0,707 dan 0,293. Nah, sama. Dan tahun ketiga, untuk tahun ketiganya itu tidak terlihat, dan tahun ketiganya pasti itu hasilnya di 0,68 dan 0,31. Nah, lanjut saja kita ke Art Studio lagi, kembali ke soal nomor 2. Untuk soal nomor 2 yaitu game teori. Game teori. Nah, jadi untuk di soal 1 itu disimpulin yaitu berdasarkan hasil analisis Markov menggunakan POM-QM, proporsi pengguna ruang guru mengalami penurunan dari 80% menjadi sekitar 69,30%. Pada tahun ketiga sebaliknya pada jenius meningkat menjadi sekitar 30,70% dalam jangka panjang. Sistem akan mencapai steady state dengan proporsi sekitar 66,67%. Pengguna ruang guru 66,7% pengguna ruang guru, dan 33%-nya yaitu pengguna jenius. Nah, jadi langsung saja kita ke soal nomor 2 di Art Studio-nya. Untuk soal nomor 2 yaitu di game teori. Langsung saja kita blok untuk menginstal package-nya. Lalu kita run. Nah, sudah kita run. Untuk membuka library-nya, lalu kita blok. Nah, error karena saya sudah menginstalnya terlebih dahulu, jadi tulisannya error. Langsung saja kita teruskan saja untuk merun matrix payoff. Jadi untuk matrixnya itu ada di 76 4291 67 436 6180 51 yang tadi ada di soal sebelumnya itu. Lalu kita run saja. Nah, sudah tidak ke bawah payoff matrixnya ini. Nah, dan hasilnya itu ada di 76 6061. Untuk yang keduanya itu 427480. Untuk yang ketiganya itu 913651. Langsung saja kita ke strategi pemain A atau maksimen, mencari nilai minimum dari setiap baris matriks, menentukan nilai maksimum dari hasil minimum baris maksimum. Jadi langsung saja kita di blok saja. Nah, jadi untuk mencari nilai minimum dari setiap baris matriks yaitu hasilnya ada di 42, 36 dan 51. Dan untuk menentukan nilai maksimumnya dari hasil minimum baris yaitu ada di 51. Jadi untuk langsung saja kita ke strategi pemain B, minimize yaitu mencari nilai maksimum dari setiap kolom, mencari nilai minimum dari hasil kolom. Langsung saja kita blok, lalu kita run. Nah, jadi untuk strategi pemain B yaitu mencari nilai maksimum dari setiap kolom yaitu dihasilkan di 76, 80, 91. Dan untuk minimax-nya yaitu ada di 76. Langsung saja kita ke mencari saddle point. Nah, jadi untuk mencari saddle point yaitu tidak ada saddle point. Langsung saja kita ke POM-QM, software POM-QM di soal nomor 2. Nah, jadi saya sudah
mengerjakannya, langkah awalnya yaitu pasti ke modul. Setelah ke modul kita ke game teori, dan game teori kita ke masuk title, dan title itu masukkan ke game teori underscore name saya. Setelah itu ada constraint 33. Nah, muncul di sini. Lalu kita ganti saja namanya dengan WA STILS, ini WA STILS, dan jadi datanya itu dari soal yang tadi yang saya sudah bacakan, yaitu ada di WA 76 4291 60 7436 6180 51. Dan langsung saja kita solve saja. Nah, lalu value of gamenya ada di 65,87. Langsung saja kita melihat di maximize dan minimize-nya. Nah, jadi untuk kalau maximize-nya yaitu 768091. Nah, jadi 91. Nah, untuk minimize-nya itu ada di 76. 76. Nah, ada 76 ini. Untuk minimize ini kan di 51 ya, sama aja ya. Dan nah, untuk 51 kurang dari value sama dengan 76. Jadi sudah benar sama dengan Our Studio. Ini 51. Untuk maximize-nya yaitu 51, minimax-nya itu di 76. Jadi untuk kesimpulan dari soal nomor 2 sendiri, yaitu berdasarkan hasil analisis POM-QM, menggunakan POM-QM strategi optimal untuk fast track logistik berdasarkan kriteria maksimal adalah integrated logistik system atau ILS dengan nilai 51 maksimalnya. Sedangkan strategi optimal cargo flow berdasarkan minimax adalah warehouse automation atau WA dengan nilai 76. Karena nilai maximax dan minimax tidak sama, maka permainan tidak memiliki saddle point. Nah, jadi sudah selesai untuk menyelesaikan permasalahan di modul 5, yaitu di tutorial penelitian operasional 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.